Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam masa pandemi ini biarlah kita semua sehat dan dalam keadaan yang kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita datang di hadapan Tuhan.
Kami percaya mujizat-Mu telah nyata atas kami, Tuhan. Kemenangan telah kami raih pada pagi hari ini. Dan itu semua karena anugerah-Mu yang hidup di dalam kami. Anugerah-Mu yang nyata atas setiap kami, Tuhan, yang hadir, yang menyaksikan, Tuhan, ibadah ini, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu. Biarlah isi hati Tuhan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Isi hati Tuhan keluar melalui mulut dan lidah hamba-Mu. Berkati, urapi, dan biarlah kami semua dapat menyatakan kebesaran-Mu melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Bapak Yahweh senantiasa ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Yang terutama dan yang pertama, saya mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yeshua HaMashiach oleh karena anugerah, penyertaan, pertolongan dan perlindungannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh ada selayaknya ada karena semuanya itu Tuhan yang mengadakan. Dan saya bersyukur kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, yang mana hari ini saya diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Yahya dan Ibu Gembala, Ibu Yahya. Demikian pun juga kepada jemaat GPT Tuberta Cempaka Mas. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji, dan kita bisa hadir bersama-sama di dalam hadiratnya Tuhan. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Saya ulangi, kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan bunyinya. Untuk pemimpin musik menurut nada lagu pemerasan anggur, Mazmur Daud. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, yang menempatkan keagunganmu di atas langit. Dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, Engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu, untuk menghancurkan lawan dan pendendam. Ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah Engkau tetapkan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Dan Engkau telah membuatnya hampir sama dengan Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya, kawanan domba dan lembu jantan, dan semua binatang liar di ladang, burung-burung di langit, dan ikan di laut, dan semua yang mengarungi alur lautan. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Haleluya, luar biasa. Saudara, hari ini saya berkhotbah dengan subtema yaitu manusia berharga di hadapan Tuhan. Kenapa saya beri judul ini? Dikarenakan hari-hari ini situasi kondisi pandemi, banyak orang yang mengalami depresi, banyak orang yang mengalami frustasi, banyak orang yang merasa tidak punya harga diri, banyak orang yang menyendiri, bahkan yang lebih tragis, banyak orang yang ambil jalan pintas bunuh diri karena situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi saudara, perlu Anda ketahui semua bahwa Tuhan yang kita tinggikan, kita agungkan, dan kita imani serta kita percayai bahwa Dia menghormati kita. Tuhan sangat menyayangi kita, di mana manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan, tidak ada suatu hal yang membingungkan saudara, walaupun situasi kondisi pandemi saat ini, apapun kondisi saudara, apapun keberadaan saudara, dan apapun suku saudara, dan apapun etnis saudara, Tuhan tetap menghargai. Tuhan menghargai kita semua. Itu Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 8 ini, di mana Mazmur pasal 8 ini konteksnya adalah sebuah pujian yang memuji kemuliaan nama Yahweh. Nah, dalam pujian ini diawali dan diakhiri dengan pujian pengagungan nama Yahweh.
yang sungguh mulia di seluruh muka bumi. Ingat, catat bahwa nama Yahweh adalah nama yang mulia di seluruh bumi. Luar biasa. Ini nama bukan sekedar rangkaian abjad 4 huruf Ibrani Yod He Waw He yang berbunyi Yahweh. Bukan itu yang menjadi esensinya. Tetapi di balik nama itu ada pribadinya, di balik nama itu ada esensinya, di balik nama itu ada hakikatnya, di balik nama itu ada ausianya, yang artinya di balik nama kuasanya, sehingga nama ini menjadi nama yang mulia di seluruh muka bumi. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-2 dan ayat yang 10 memberikan pernyataan demikian dalam pujiannya. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, yang menempatkan keagunganmu di atas langit. Lihat, Mazmur ini adalah Mazmur pengagungan memuliakan nama Yahweh, di mana di situ dikatakan betapa mulianya namamu. Jadi nama Yahweh adalah nama yang sangat mulia. Oleh sebab itu hari-hari ini banyak orang yang memuliakan dan mengagungkan nama Yahweh. Di mana saudara, sedikit saya kesaksian. Bulan yang lalu kami dengan tim semuanya memasyhurkan nama Yahweh dengan visitasi kunjungan ke STT dan ke STAK, yaitu Sekolah Tinggi Alkitab maupun Sekolah Tinggi Agama Kristen. Di mana saya dengan tim seluruh Indonesia dibagikan, yaitu STT maupun STAK dibagikan nama buku ini yang berjudul Mengapa Nama Yahweh Semakin Populer, yang ditulis oleh hambanya Bapak Yaya Iskandar, dan buku ini dibagikan secara gratis, secara cuma-cuma. Tempat ke alamatnya STT masing-masing. Nah, di sini judulnya Mengapa Nama Yahweh Semakin Populer. Oleh sebab itu jawabannya ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang kedua tadi mengatakan, Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Jadi mengapa nama Yahweh ini semakin populer? Karena nama Yahweh itu adalah nama yang mulia di seluruh bumi. Saudara, bukan hanya buku ini saja yang dibagikan, tetapi ada kitab suci yang sudah mencantumkan nama Yahweh, yaitu yang kitab suci Bil, bahasa Indonesia Lugas. Itu luar biasa. Banyak orang yang merespon mengenai tentang buku ini maupun kitab suci. Dan satu hal yang kami bawa di dalam visitasi ke STT ke seluruh Indonesia, yaitu kami membagikan obat yang namanya ivermectin, yang hari ini sedang booming, yang hari ini sedang viral, yang hari ini sedang dibicarakan banyak orang, baik kalangan awam maupun kalangan pejabat. Karena obat itu obat yang sangat diberkati dan banyak menyembuhkan orang yang kena penyakit COVID. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapak Yahweh yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh melakukan pekerjaannya, memuliakan namanya dengan visitasi, mengunjungi ke STT di seluruh Indonesia. Jadi STT di seluruh Indonesia ini ada ratusan STT, dan kami bagikan buku yang berjudul Mengapa Nama Yahweh Semakin Populer. Karena nama Yahweh adalah nama yang mulia di seluruh Oleh sebab itu bukan sekarang, tapi balik nama itu ada kuasanya, balik nama itu ada spiritnya, yang mana jikalau orang itu memanggil nama itu adalah nama yang menyelamatkan, nama yang membawa orang itu damai sejahtera. Loh Pak, kemungkinan banyak orang yang bertanya, orang Kristen kan gak memanggil nama Yahweh, orang Kristen Tuhannya bukan Tuhan Yahweh. Ingat, orang Kristen memanggil Yesus, orang Kristen memanggil nama Yesus Kristus, padahal nama Yesus Kristus itu adalah nama Yahweh, yang sebenarnya di perjanjian lama itu adalah nama
Yahweh, yang mana nama Yesus itu mengandung arti Yahweh menyelamatkan. Oleh orang Kristen dipanggil dengan sebutan Yesus Kristus. Itu sebenarnya adalah nama Yahweh. Oleh sebab itu di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi tidak ada juru selamat selain Yahweh. Dengan kata lain, tidak ada juru selamat selain Yesus. Luar biasa. Oleh sebab itu, dalam hal ini si pemazmur kagum. Si pemazmur ini heran. Di mana si pemazmur ini pada waktu ketika malam dia melihat tengah malam kegelapan, banyak bintang, banyak bulan, dia merenungkan. Yang demikian bunyinya. Mazmur 8 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah engkau tetapkan. Mazmur 8 ayat 4. Jadi si pemazmur ini heran, kagum dengan melihat ciptaan keindahan yang dibuat oleh Tuhan itu, berupa tata surya, berupa planet-planet di angkasa. Dia melihat, memandang ke atas, begitu mulianya ciptaan Tuhan itu, begitu indahnya, begitu megahnya, begitu agungnya. Tetapi dalam hal ini pemazmur ini menyadari dan merenungkan, yang mana jikalau dia melihat Tuhan dalam bentuk ciptaannya itu, keindahannya itu, tapi dia menyadari jikalau dibanding dengan manusia yang diciptakan Tuhan, maka semuanya itu tidak ada artinya, tidak ada bandingnya jikalau ciptaan semuanya itu diperhadapkan, dibandingkan, disandingkan dengan yang namanya manusia. Oleh sebab itu manusia ini sangat berharga, sangat mulia di hadapan Tuhan, karena manusia itu adalah bagian daripada kehidupan Tuhan itu sendiri. Dimana kalau saudara ketahui bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan membuat manusia dari badan wadahnya itu berbentuk tanah, dari tanah yang diambil. Tetapi setelah itu tidak berhenti di situ, tetapi dihembuskan dengan nefas, dengan nafasnya. Oleh sebab itu nafas manusia, hidupnya manusia itu bukanlah diciptakan, tetapi bagian daripada kehidupannya Tuhan yang disalurkan di dalam dirinya manusia. Oleh sebab itu manusia diciptakan, dibuat segambar serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan manusia itu sebenarnya frustasi, sebenarnya depresi, sebenarnya patah hati. Karena apa? Karena manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin percaya bahwa saudara sekalian itu indah di hadapan Tuhan, itu mulia di hadapan Tuhan, itu luhur di hadapan Tuhan, itu tinggi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu sungguh-sungguh si pemazmur ini sangat-sangat menghargai, mengagungkan kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan menghargai, mengagungkan manusia di dalam dirinya, bahwa manusia itu berharga, manusia itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa bukti manusia itu berharga di hadapan Tuhan? Nah, zaman sekarang itu kan nggak boleh asal ngomong, harus ada bukti. Mari kita lihat, kita cek, kita cross check bukti-bukti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 8 ini. Bukti yang pertama, manusia berharga di hadapan Tuhan, yaitu bukti yang pertama, manusia sejak dari bayi telah diberikan kekuatan Tuhan. Ingat, catat bahwa manusia sejak bayi itu sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam ayat Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu, untuk menghancurkan lawan dan pendendam. Ingat, catat, garis bawahi, di situ ada pernyataan engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu. Engkau telah menetapkan kekuatan. Jadi manusia itu sejak di dalam kandungan ibunya, ada di dalam kandungan orang tuanya, itu sudah diberi kekuatan. Mungkin ibu-ibu yang punya anak, yang pernah mengalami hamil, mengandung,
sejak usia anak itu di dalam kandungan 6 bulan itu sudah mulai bergerak, itu sudah mulai nendang-nendang. Benar, ibu-ibu yang pernah mengalami hamil, saya percaya pasti biasanya nendang-nendang. Biasanya seperti loncat-loncat, lari ke sana, lari ke sini. Itu karena apa? Karena manusia sejak bayi, sejak dalam kandungan itu sudah diberi kekuatan Tuhan. Kenapa? Tuhan memberikan kekuatan kepada bayi yang mungil itu. Karena di situ ada gambarnya Tuhan. Di situ ada citranya Tuhan. Di situ ada rupa Tuhan yang ada di dalam bayi itu. Oleh sebab itu, jikalau manusia sampai menggugurkan bayinya, itu berarti menggugurkan dan menghina Tuhan. Itu berarti manusia itu tidak menghormati, tidak menghargai adanya kuasanya Tuhan, adanya pribadinya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat bahwa manusia ini sangat berharga, sangat indah di hadapan Tuhan. Buktinya manusia itu diberi kekuatan. Kalau orang itu sudah dewasa, kekuatannya tidak hanya sebatas di dalam fisik saja, tidak hanya sebatas di dalam body saja, tetapi kekuatan manusia yang sudah dewasa itu ada di dalam pikirannya, ada di dalam otaknya. Di mana otak ini untuk memikir. Ingat, catat, pikiran manusia itu mempunyai kekuatan yang super power, dahsyatnya luar biasa. Saya pernah menulis buku yang berjudul Kekuatan Pikiran. Di situ saya tulis bahwa kekuatan pikiran manusia itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya matahari. Kalau saudara masih ingat di dalam ilmu fisika yang dijelaskan oleh seorang ahli sains yaitu Albert Einstein, bahwa kecepatan matahari itu sekitar 299.792 kilometer per detik, kecepatannya per detik loh itu. Jadi dengan kata lain dibulatkan itu kecepatan sinar matahari atau kecepatan sinar itu adalah 300.000 per detik. Nah, kecepatan pikiran manusia itu melebihi daripada kecepatan cahaya itu. Oleh sebab itu, kalau manusia itu berpikir segala sesuatunya itu cepat sekali. Dia mau pikir segala sesuatunya baik, maka akan terjadi hal-hal kebaikan. Jikalau dia memikirkan segala sesuatunya itu jahat, maka akan melahirkan kejahatan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu saya berpesan sebagai hamba Tuhan, berhati-hati di dalam berpikir. Karena pikiran seseorang itu mempunyai kekuatan yang super power, dahsyatnya luar biasa. Sampai orang itu bisa melakukan segala sesuatu yang tanpa disadari dia melakukan yang tidak bisa dinalar dengan akal pikiran sadar biasa. Karena pikirannya luar biasa. Itulah salah satu bukti bahwa manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, itu bukti yang pertama. Mari kita lihat bukti selanjutnya, yaitu bukti yang kedua. Apa buktinya kalau manusia itu berharga di hadapan Tuhan? Bukti yang kedua, manusia diingat dan diperhatikan Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Sadar enggak kalau saudara ini diingat, diperhatikan oleh Tuhan? Halo? Sadar enggak saudara? Kira-kira bagaimana kalau saudara itu diperhatikan oleh pasangan saudara? Kira-kira bagaimana kalau saudara itu diperhatikan oleh pacar saudara? Anak-anak yang muda-muda itu kalau punya pacar diperhatikan, bagaimana rasanya? Oh, luar biasa. Apalagi kita sebagai manusia di hadapan Tuhan selalu diingat, selalu diperhatikan. Mari kita lihat ayatnya. Kita buka di dalam Mazmur tadi pasal 8 ayat yang kelima sekarang. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau memerhatikannya. Ingat, ada suatu permainan kata di sini yang mungkin saudara kalau enggak tahu teks asli bahasa Ibraninya tidak bisa membedakan di mana letak perbedaan di ayat ini. Ayat yang kelima di sini menggunakan kata manusia, sama-sama manusia. Tetapi ayat yang kalimat yang pertama, klausa yang pertama, siapakah manusia? Di situ menggunakan kata enos, manusia di situ. Ma enos itu bahasa Ibraninya. Lantas di kalimat berikutnya, kalimat yang kedua, di situ menggunakan dan anak manusia, Uben Adam. Bunyi teks aslinya saya cek tadi begitu. Uben Adam. Nah, apa
Apa perbedaannya Enos dengan Adam? Perhatikan saudara-saudara, ini penting sekali. Antara Enos dan Adam. Enos ini mengacu kepada manusia yang lemah, manusia yang tidak punya daya, manusia yang kropos. Di mana manusia Enos ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa. Itu manusia yang lemah, yang kropos, yang tak punya daya apa-apa sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tetap menghargai, Tuhan tetap menyayangi, dan Tuhan tetap memperhatikan. Tuhan tetap mengingat manusia. Itu keindahannya. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling diperhatikan hanyalah manusia. Jadi manusia selemah apapun, serapuh apapun, sebejat apapun, sehina apapun, manusia tetap diperhatikan Tuhan. Manusia tetap diingat Tuhan. Itu tanda bukti bahwa manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Itu yang disebut manusia Enos. Yang sekarang di sini menggunakan kata Ben Adam, anak manusia. Ini mengacu kepada manusia yang mempunyai power super dahsyat, di mana mengacu kepada kejadian manusia pada waktu di Taman Eden. Itu masih dia bisa bergaul, bersatu, menyatu dengan Tuhan. Dan apapun yang dilakukan Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka segala sesuatunya ada di dalam kekuasaannya, ada di dalam kendalinya. Oleh sebab itu, setelah Adam jatuh dalam dosa, maka segala-galanya bubar, buyar, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, di sini mengacu sebenarnya Adam yang kedua, yang disebut Ben Adam, anak manusia, yaitu mengacu kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, bahasa aslinya, nama aslinya, yaitu anak manusia itu sebenarnya Yeshua HaMashiach. Siapakah manusia satu-satunya di kolong langit ini, di atas muka bumi ini, yang tidak pernah jatuh dalam dosa selain Ben Adam, selain anak manusia atau Adam yang kedua? Siapa namanya? Yesus Kristus. Ya, amin. Dialah satu-satunya manusia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Itu luar biasa. Oleh sebab itu sebenarnya manusia itu mempunyai jalur keturunan dari dua unsur manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa, yaitu Adam yang pertama, dan manusia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagi orang yang memiliki gen, genetika, memiliki unsur keturunan dari Adam yang kedua ini, yaitu Adam yang tidak pernah jatuh dalam dosa, maka dia diberi kuasa yang luar biasa, diberi hak untuk memiliki, untuk masuk di dalam anggota keluarga kerajaan Bapa, menjadi anak-anak Elohim. Barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu yang percaya kepada namanya, percaya kepada siapa namanya? Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jangan dijadikan polemik dalam soal sebutan ucapan nama ini. Yang penting esensi hakikat pribadinya, yaitu pribadi yang punya kuasa di surga dan di bumi. Oh, luar biasa ini. Oleh sebab itu, saya sangat bersyukur, saya berterima kasih karena saya memiliki jalur keturunan dari anak manusia yang memiliki kuasa super power di surga dan di bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa di surga, manusia, kita semua itu berharga di hadapannya. Oleh sebab itu, di ayat yang berikutnya, di sini bukti yang selanjutnya, saya tunjukkan bukti yang berikutnya, yaitu bukti yang ketiga bahwa manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Manusia dibuat hampir sama dengan Elohim yang diberi kemuliaan dan kehormatan. Saya ulangi lagi, bahwa bukti bahwa Tuhan itu menghargai, menghormati, menjunjung tinggi kepada manusia.
manusia itu berharga di hadapan Tuhan? Karena manusia itu dibuat hampir sama dengan Elohim yang diberi kemuliaan dan kehormatan. Itu luar biasa. Diberi mahkota kemuliaan dan kehormatan, itu luar biasa. Itu menggambarkan kalau orang itu punya mahkota. Kira-kira Bapak Ibu pernah memakai mahkota enggak? Wah, itu luar biasa. Kalau selebriti apa itu yang dikasih mahkota itu saya nggak tahu. Wah, itu senangnya luar biasa. Kita diberi mahkota kemuliaan, mahkota kehormatan. Siapa yang memberi? Bukan manusia, tetapi Sang Pencipta alam semesta yang maha tinggi, yaitu Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Mari kita buktikan, cek ayatnya yang demikian bunyinya. Tetap buka di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6 sekarang. Dan engkau telah membuat hampir sama dengan Elohim dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Garis bawahi, hampir sama dengan Elohim. Luar biasa. Kalau saya, body saya, struktur saya, bentuk saya seperti ini, kalau saya itu hampir sama dengan Pak Yahya, kayaknya saya bangga juga loh ya. Karena Pak Yahya itu orangnya, wah luar biasa ya. Halo Pak, mohon maaf. Itu kalau saya disamakan, body saya, bentuk saya, wujud saya ini disamakan oleh Pak Yahya, itu rasa-rasanya bangga saya. Disamakan dengan Bapak Pendeta senior saya. Wah, itu luar biasa. Apalagi kita sebagai manusia itu dibuat hampir sama dengan Elohim. Itu tanda bukti bahwa manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu sangat mulia. Nah, itulah bukti yang ketiga. Sekarang bukti yang keempat bahwa manusia berharga di hadapan Tuhan. Bukti yang keempat. Manusia diberi kuasa atas segala karya ciptaannya Tuhan. Luar biasa. Kalau saya membuat segala sesuatu, utusan segala sesuatu yang saya buat ini saya serahkan ke orang lain, pasti orang lain itu luar biasa. Saya pernah membuat buku dan buku saya itu saya serahkan ke orang itu senang sekali. Begitu saya serai buku buatan saya, tulisan saya, karena dia nggak usah ngapa-ngapain, tinggal menikmati, tinggal menggunakan, gitu aja, luar biasa senangnya. Apalagi kalau saya diserai ciptaannya Tuhan, kalau saya ini diberi kekuasaan, diberi kehormatan untuk menguasai ciptaannya Tuhan. Luar biasa. Mari kita lihat buktinya ayatnya. Jadi jangan asal ngomong, asbun asal bunyi begitu saja. Kita lihat buktinya bahwa Tuhan menghargai, Tuhan menghormati. Manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur pasal 8 ayat 7 dan 9 yang demikian bunyinya. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya. Jadi segala sesuatu ciptaan Tuhan itu sebenarnya tunduk, sebenarnya bertekuk lutut kepada manusia. Sehebat apapun ciptaan itu, sekuat apapun ciptaan itu, baik itu ciptaan yang kelihatan maupun ciptaan yang tidak kelihatan, itu pada hakikatnya itu tunduk, bersujud kepada manusia. Kenapa tunduk dan sujud kepada manusia? Karena manusia ini pada hakikatnya diberi mandat kekuasaan oleh Tuhan untuk mengatur bumi, yang disebut dengan istilah bahasa Arabnya itu yaitu khalifah, menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Maju mundurnya bumi, hancur leburnya bumi, itu ada di dalam kekuatannya manusia, ada di dalam genggaman kuasanya Tuhan manusia. Kalau manusia itu tidak bisa mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, maka bumi itu akan hancur, bumi itu akan berantakan. Karena manusia ini diberi mandat, diberi kepercayaan untuk berkuasa atas ciptaannya Tuhan. Engkau membuatnya berkuasa atas pekerjaan tanganmu. Engkau telah menempatkan segala sesuatu di bawah kakinya. Saudara, apa segala sesuatu ini? Termasuk manusia, segala sesuatunya, termasuk makhluk-makhluk yang nggak kelihatan, yang boleh disebut dengan makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Di situ diberi dan di situ dikuasai oleh manusia sebenarnya. Cuma sayangnya
manusia menyerahkan dirinya dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib lain. Itu sungguh ironis, itu sungguh sangat sinis sekali. Kalau sampai manusia mau tunduk dengan makhluk-makhluk yang lain, padahal manusia itu punya nilai tinggi di hadapan Tuhan, punya power, punya kekuatannya luar biasa. Nah, ayat berikutnya di sini dikatakan, di ayat berikutnya dikatakan ini, kawanan domba dan lembu jantan. Apa? Kawanan domba dan lembu jantan. Dan semua binatang liar di padang. Semua binatang liar di padang itu dikuasai oleh manusia. Mau itu namanya singa, mau itu namanya macan, atau mau namanya itu harimau, gajah, dan seterusnya. Itu ada di dalam kekuasaannya manusia. Kalau manusia itu benar-benar berdaulat atas segala binatang liar di padang itu, maka binatang-binatang itu pun juga tunduk dengan manusia. Dan di sini dilanjutkan, burung-burung di langit dan ikan di laut dan semua yang mengarungi alur lautan, yaitu di dalam Mazmur 7 ayat sampai 9 di sini ya. Dikatakan gini ya. Di mana burung-burung di langit dan ikan-ikan di laut dan semua yang mengarungi alur lautan, artinya semua binatang yang melintasi lautan itu ada di dalam kedaulatannya manusia. Karena manusia itulah yang diberi mandat, diberi kuasa untuk mengelola segala ciptaannya Tuhan, untuk mengatur segala ciptaannya Tuhan. Maka seluruh binatang, baik itu binatang yang ada di darat, yang ada di laut, maupun yang ada di udara, itu semuanya ada di dalam kedaulatannya manusia. Jadi manusia itu sebenarnya tidak ada alasan untuk frustasi, tidak ada alasan yang namanya stres, yang namanya depresi, itu tidak alasan. Karena sebenarnya manusia ini diberi kekuatan, diberi power yang luar biasa kepada Tuhan. Karena manusia berharga di hadapan Tuhan. Di manakah letak kekuatannya manusia itu? Kembali lagi saya ingatkan, letaknya bukan hanya sekedar di fisik saja, di tubuh saja, di badan saja, tetapi kekuatannya ada di dalam pikiran, di dalam otak manusia itu. Pikirannya itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini teknologi sangat pesat sekali kemajuannya. Saudara sadar atau tidak bahwa manusia itu bisa mengubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baru? Saudara percaya atau tidak bahwa air itu bisa diubah menjadi bahan bakar? Air itu bisa diubah menjadi bahan bakar. Saudara ingat enggak rumus fisika air itu? Rumus fisika air itu H2O. Apa itu artinya H2O? H2O itu artinya satu molekul air itu terdiri dari hidrogen 2 hidrogen dan 1 oksigen. Ingat, yang namanya hidrogen itu adalah zat kimia yang sifatnya gas, yang mudah terbakar. Nah, kalau manusia itu bisa memisahkan antara oksigen dan hidrogen yang ada di dalam air itu, maka itu bisa menimbulkan, bisa menjadikan air itu menjadi bahan bakar untuk memasak, untuk apa saja. Oleh sebab itu ingat, manusia itu kalau kekurangan air itu sebenarnya kekurangan bahan bakar ya. Kalau sampai manusia itu kekurangan air, sehebat apapun manusia itu, secakep apapun, seganteng apapun, secantik apapun, kalau saudara kekurangan air nggak akan bisa jalan. Sama dengan mobil. Mobil itu kalau kekurangan bahan bakar, walaupun mobil itu mewah, harganya setinggi langit, tetapi kalau tidak ada bahan bakarnya, tidak akan bisa berjalan. Demikian pun juga manusia, diperlengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, sanggup mengubah segala sesuatunya. Oleh sebab itu manusia diciptakan oleh Tuhan hampir segambar dengan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu diberi kedaulatan untuk menguasai ciptaannya Tuhan. Itu luar biasa. Oleh sebab itu saya bersyukur, berterima kasih dengan pimpinan, bimbingan, dan didikan para hamba-hamba Tuhan, diperkenalkan dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha tinggi, yaitu Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach. Itulah Tuhan yang benar, itulah Tuhan yang berkuasa, itulah Tuhan yang berdaulat, dan itulah Tuhan yang mengasihi manusia. Jadi Tuhan kita itu Tuhan sangat menghargai kita.
Tuhan kita itu Tuhan yang sangat menyayangi kita. Jadi nggak boleh Anda menghina manusia, walaupun manusia itu selemah apapun, serapuh apapun, sehina apapun dalam tanda kutip. Tapi manusia itu tidak boleh dipandang rendah, karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu sangat menghargai, sangat menghormati, sangat menyayangi, dan sangat mengistimewakan manusia itu. Luar biasa. Oke, yang terakhir. Di sini saya kutip yang terakhir sebagai penutup, yaitu buka Kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Di mana Kitab Roma pasal 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi berada dalam situasi keadaan apapun, ayo kita hormati, ayo kita hargai, ayo kita tinggikan, ayo kita ingat Tuhan yang sudah berkorban itu. Tuhan yang sudah berkorban. Namun jauh sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu Aku Hendak Bermazmur pada Tuhan. Sungguh indah nyanyian ini. Saya undang untuk hambanya, pemain musik, untuk mengiringi persiapan perjamuan kudus ini, yaitu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bersyukur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 sekali lagi dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Sungguh nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa. Nama yang mengatasi segala langit di atas langit. Nama yang mulia di seluruh muka bumi ini, yaitu nama Yeshua HaMashiach yang adalah Tuhan seluruh selamat umat manusia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan, menyadarkan, dan memberikan inspirasi semangat di dalam iman percaya kita, bahwa kita sebagai manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu,
kita tidak ada alasan tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk bukti rasa syukur kita, mari kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Karena di dalam perjamuan kudus ini, kita akan menikmati makan roti dan minum anggur yang adalah bentuk dari persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hati pikiran saudara dan angkat tinggi-tinggi dimanapun Anda berada saat ini. Angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini untuk menghormati pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Inilah bentuk cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ingin bersekutu, bersatu, menyatu di dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebusnya. Karena orang-orang itu adalah berharga di hadapannya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus oleh pimpinan dan ilham Roh Kudus mengatakan demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tangan kita? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi untuk menghormati pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menikmati perjamuan kudus, perjamuan yang sangat indah, sangat istimewa, sangat luar biasa. Karena saat ini kami telah bersatu, menyatu, bersekutu di dalam kehidupannya Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk hormat, untuk penyanjungan-Mu di dalam kehidupan setiap orang yang senantiasa Engkau pandang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya itu. Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami mau doa syafaat. Biarlah Tuhan Engkau urapi, Engkau berkati setiap doa ini, supaya doa ini boleh menjadi doa yang senantiasa meninggikan, mengagungkan kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa terutama dan yang utama untuk Bapak Gembala Yahya Iskandar beserta dengan istri dan anak-anaknya serta menantunya, dimanapun beliau berada, dimanapun Bapak Yahya, Ibu Yahya dan anak-anak serta menantunya ini berada. Biarlah kasih anugerah, kasih setia, penyertaan, pertolongan dan perlindungannya senantiasa ada pada kehidupan Bapak Yahya Iskandar sekeluarga.
diurapi diberkati kesehatannya, diurapi diberkati dalam pelayanannya, diurapi diberkati rumah tangganya, diurapi diberkati di dalam segala usaha pekerjaannya, semuanya itu dijadikan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang hari ini ikut ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu WL, singer, tim musik maupun sound system, media tayang. Tuhan urapi berkati mereka semua. Ya Tuhan, kiranya mereka senantiasa Kau pakai lebih dahsyat, lebih herian untuk kemuliaan bagi nama-Mu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di dalam kesehatannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, dan bila semuanya itu demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu GPT Tuberta Cempaka Emas dimanapun saat ini berada. Tuhan, kiranya penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu senantiasa mengurapi, memberkati jemaat-Mu GPT Tuberta Cempaka Emas. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, Tuhan, Engkau sangat memandang berharga jemaat-jemaat ini. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan, urapi berkati jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu ini berada, Tuhan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati di dalam kesehatannya, rumah tangganya, pekerjaannya, dan usahanya, anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya diurapi, diberkati dimanapun berada. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan para jemaat GPT Tuberta Cempaka Emas. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa negeri Indonesia yang kami cintai, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan mengurapi, memberkati kesehatannya. Tuhan mengurapi, memberkati segala kebijakan, keputusan yang diambil untuk kesejahteraan, untuk damai sejahtera, untuk kemakmuran bagi rakyat negeri Indonesia ini. Dimanapun Bapak Presiden, Wakil Presiden berada, Tuhan senantiasa menopang, menolong, menyertai, dan melindunginya. Demikian pun juga para menteri-menteri yang mengemban tugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diembankannya. Tuhan urapi berkati di dalam kehidupan mereka, di dalam segala visi misi yang telah dijalankannya itu. Tuhan urapi berkati semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, semuanya itu untuk kemakmuran negeri Indonesia, semua itu untuk kedamaian negeri Indonesia. Urapi berkati para menteri ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk para petugas keamanan, baik itu TNI, Polri, dan seluruh satgas di negeri Indonesia ini. Tuhan urapi berkati kesehatannya, berikan kekuatan, kemampuan untuk menjaga negara NKRI ini, supaya negara NKRI ini tetap bersatu, tetap menyatu, yaitu negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, lindungi dimanapun para petugas itu Tuhan melaksanakan tugasnya, baik yang ada di kota, di pedalaman, bahkan yang ada di daerah-daerah pulau terpencil. Tuhan melindunginya, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para petugas COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka, baik itu keluarganya, baik itu tetangganya, lindungi supaya COVID itu bisa diatasi, bisa ditanggulangi oleh orang-orang yang mempunyai harga, yang mempunyai kemauan, yang mempunyai keinginan, kerinduan untuk melindungi orang-orang yang dilayaninya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu, urapi berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel, orang Yahudi, kota Yerusalem, Bethlehem, dan sekitarnya. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu, hujan pertobatan-Mu turun atas bangsa Israel, dan biarlah kemuliaan-Mu turun atas Yerusalem, atas Bethlehem, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, karena Tuhan itu adalah sangat peduli, sangat perhatian, dan sangat menghargai kita semua. Oleh sebab itu kami bersyukur. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, tetapi kami akan menerima berkat yang datangnya dari Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yesus Hamasiah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit bersama-sama, kita tengadahkan tangan kita arahkan pikiran hati kita untuk menerima berkat dari Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yesus Hamasiah. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan pertolongan dan perlindungan yang senantiasa menyertai orang-orang percaya sampai Maranatha Tuhan Yesus Hamasiah datang yang kedua kali menjemput kita orang-orang tebusannya dibawa di dalam kerajaannya. Dan biarlah hidup kita ini yang masih ada di muka bumi ini hidup untuk senantiasa meninggikan, memuliakan, memasyurkan nama Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yesus Hamasiah. Dan biarlah hidup kita ini hidup yang senantiasa diberkati untuk memberkati. Karena kita percaya bahwa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamasiah. Bagi kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Bapa di surga memberkati.